Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk men-sharingkan ya, setelah kita membaca dan diberikan pengantar yang cukup panjang dari saya. Silakan Bapak Ibu bisa men-sharingkan 3 pertanyaan ini dihubungkan dengan masalah orang benar. Apakah kita benar atau kita mengikuti orang benar, kan begitu. Ibu, tuan rumah gimana, Bu? Dek? Iya kan? Gimana definisi orang benar itu menurut sharing iman kan? Kan sudah beberapa kali. Ini sekarang kerja di ini ya? Oh, udah di kapal api lagi ya. Nah, ini gimana definisi orang benar menurut ini kan? Setahu saya sudah 3 kali ya dalam ini ya. Kan? Di bank, di CU, dan di kapal api sekarang. Dalam 3 tahun ya? Oh, dalam, iyalah kan udah 3 tahun ya. Nggak terasa. Bank, CU, dan kan melihat orang benar itu kan konteksnya berbeda kan. Atau sebelum adik kita ini mungkin yang lain, kamu ini tidak benar, kamu ini salah, gitu. Kan mungkin Bapak Ibu pasti pernah mengoreksi, ya kan, diri kita atau diri orang lain, apalagi dalam suami istri ya. Misalnya kita mengambil keputusan tidak benar, ya kan kita harus jelas. Misalnya rumah satu-satunya mau digadaikan untuk investasi Bitcoin, dapat WA, Anda mendapat 200 juta, silakan ya kan, store 40 juta, tiba-tiba duit 40 juta di itu ya kan, digadailah rumah atau dijual rumah 40 juta untuk dapat 200 juta supaya dapat rumah baru, tiba-tiba lah pergi ke bank, mana ada penipuan, rumah hilang kan. Nah, apalagi modus-modus penipuan zaman sekarang nih kan repot ya. Terkadang tuh orang yang sudah dekat dengan kita, ini Pak, Bu, ini pasti dijamin kalau kita ngikut bisnis ini kita akan sukses. Karena benar atau tidak benar itu kan definisi Bapak Ibu paham lah. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah makan asam garam kan. Yang paling ya mohon maaf, misalnya yang selalu meyakinkan kita itu kan biasanya asuransi, ya kan, atau bisnis-bisnis baru yang tidak jelas. Ya, tiba-tiba orang baru berbisnis itu 1 bulan sudah beli mobil kan. Wah, kita kan terpancing misalnya. Karena kalau bisnis itu menurut ukuran yang normal itu ya tidak mungkin mencapai lebih dari 5%. Ya. Menurut yang saya baca, entah Bapak Ibu yang ini ya. Menurut pengalaman orang, kalau bisnis dah di atas 5% keuntungannya, misalnya kita bisnisnya 10 juta, investasi lah tuh, tiba-tiba orang bisa mengembalikan 1 bulan 10 juta jadi 20 juta, nah itu pasti skema Ponzi. Paling tinggi itu 5%, tidak mungkin lah di atas itu. Kalau udah tenang, ini bisa sampai 100% kan. Ya karena ya enggak ada kan. CU saja dulu 1,75 kalau enggak salah. Itu pun sudah mengerikan. Sekarang makin turun 0, berapa aja. Ya. Bunga banknya enggak segitu. Bunga deposito pun paling tinggi lah, paling kuat 1%, itu pun potong pajak ya, kalau enggak salah ya. Ini orang pernah di bank. Enggak. Ya kan paling tinggi lah kan. Bahkan di Republik Rakyat Cina itu enggak ada orang
dapat bunga. Nah itu, jadi sering terpancing kita. Dan akhirnya yang rugi siapa? Ya. Saya pengalaman keluarga ya. Waktu itu saya tidak terkena. Yang terkena itu almarhum paman saya, almarhum. Ya, dia sudah hitungan itu mulai dari modal. Dia menabung duit itu di bank itu hasil jerih payahnya. Dia sering dipanggil untuk menjadi fasilitator di daerah. Istrinya tidak tahu, bibi saya tidak tahu kalau dia punya tabungan di bank. Ketika seorang teman yang menawarkan ini juga sudah meninggal. Sudah meninggal karena dia dipukuli karena dia menggelapkan mobil katanya. Yang menawarkan ini. Nah, bahkan pas bincang-bincang waktu pas ada di suatu pas ngelayat itu tiba-tiba muncul nama orang itu lagi, padahal dia sudah menjadi seorang pendidik. Wah, dia nawarkan ini, nawarkan itu. Ini memang menjadi persoalan. Nah, ya kan? Jadi kalau kita di dunia ini kan kehidupan benar atau tidak benar itu dihitung ekonomi kayaknya. Kayaknya, ya. Itu kalau yang saya sering amati dan rasakan. Saya ya pernah saya ceritakan bahwa memulai suatu usaha itu lalu akhirnya harus membayar ya, pinjaman itu ya rasanya berat. Pastilah kita akan merasa jengkel, dan ketika kita bawa dalam bukan perasaan doa, pasti kita akan menjadi marah. Ya itu mungkin untuk membuka tabir. Ya silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin, ya kita, ya ibaratnya kita ini kan hal-hal yang di dunia lah yang kita bahas, masalah benar dan tidak benar ya kan. Ini belum mengenai warisan kan. Nah, beberapa dulu kita dah dengarkan bagaimana harusnya warisan itu bisa kita dapatkan, tapi itu tadi karena tidak benar tadi ya, tidak benar. Atau misalnya pengalaman keluarga harusnya warisan itu untuk abangnya lalu dijual untuk biaya sekolah, kan tidak benar, untuk sekolah anaknya misalnya. Terjadi. Makanya hubungan kita itu menjadi tidak benar, tidak akur dengan keluarga. Dan ini persoalan-persoalan yang akan berdampak pada keturunan kita. Dan terjadilah hubungan relasi yang tidak baik. Nah, makanya bahkan dalam satu daerah nih, gara-gara utang piutang, tak benar tuh orang kampung itu, suka ngakal. Ya kan? Itu biasanya kutukan struktural tuh. Kau mau kawin dengan orang kampung itu, hei katanya, ndak laki, ndak perempuan, pengakal tuh katanya, habis kita diakalnya, ya kan? Itu ya. Atau dengan oknum suku tertentu, inilah. Sudah saya katakan jangan, memang ya itu tabiatnya ada begitu, tabiat. Nah ini persoalan-persoalan itu kan sering terjadi dan mengakibatkan relasi hubungan kita dengan manusia atau bukan dengan sesama atau dengan siapapun menjadi ini. Nah silakan Bapak Ibu, supaya kita bisa diperkuat dalam memahami orang benar nih kan. Yang sudah jelas orang benar itu adalah Yesus Kristus. Tetapi di dunia ini kan ada yang domba, ada yang serigala berbulu domba. Adakah domba berbulu serigala? Sekarang mungkin banyak domba berbulu serigala kali, karena ya domba berbulu serigala banyak ya. Apalagi serigala berbulu domba kan? Nah itu lebih banyak. Wah ini satu seri. Silakan Bu, Mama Desi yang cerita. Ini penting nih, domba berbulu serigala.
Jadi tampangnya tidak benar tapi dia baik gitu, Pak. Oh, itu domba berbulu serigala ya. Atau Bu Sumi mungkin. Saya rasa kita punya pengalaman pahit lah. Ya. Silakan Bu, enggak apa Bu. Enggak masalah. Bisa. Contohnya aja, contohnya apa gitu misalnya. Ya. Saya pernah terkejut karena orang yang paling ibaratnya saya hormati, saya hargai itu lalu marah gara-gara dia diakal oleh adik. Loh, saya terkejut kan. Lalu akhirnya saya WA cepat-cepat. Makanya direspon, jangan ketika orang marah tuh kepada seseorang, kita tidak menyabarkannya atau menyadarkannya. Lalu benar-benar pula kan. Jadi jangan dianggap gurau-gurau, sepele, WA atau apa. Salah satu kesaksian pastor, ini ada seorang bapak, ini mau WA dia, menelpon dia berkali-kali. Jadi dia anggap WA telepon itu biasa karena sibuk melayani umat. Tahu-tahu bapak itu bunuh diri. Dan bapak itu menyesal. Pastornya ini menyesal. Ya kan? Coba diangkat. Jangan-jangan dia batal bunuh diri. Tadi ada. Bu, silakan Bu. Nah, kami bilang seperti kami keluarga yang mengurus orang tua. Tiba-tiba yang mengambil keponakannya, tapi hidupnya enggak berkat ya. Betul enggak? Ya enggak apa-apa, Ibu ungkapkan. Betul. Ya. Hidup orang yang tamak dengan harta itu hidupnya tidak bakal berkat. Lain yang ngurus, lain yang ngambil harta. Makanya saya bilang jangan sekali-sekali mengambil harta yang bukan hak milikmu. Tidak pesan saya. Baik, terima kasih Bu Yosef. Luar biasa. Ya silakan, enggak apa-apa, ini kan kita kan kalau sharing, ibu-ibu nih biasanya kadang saya terkesima mendengar ibu-ibu kalau udah dia bukan menyumpah ya, mengungkapkan isi hati. Ada? Yang di TikTok yang anak yang 4 orang yang masukkan mamanya ke penjara. Nah, jangan kena masukkan mamanya di penjara, rumah mamanya diroboh. Mamanya diroboh, mamanya. Ada juga kan, mamanya nebang bambu 2 lalu dipenjarakan. Nah ini kan, apakah itu tindakan orang benar ya? Ya, kesadaran kita untuk bisa memberikan pemahaman bahwa tidak benar perbuatan itu, kan? Tadi melanggar nilai agama, melanggar moral. Paling susah ini kan kalau kita menasehati orang yang senang dengan istri orang atau senang dengan suami orang. Itu susah sekali itu. Tai kucing rasa coklat. Ini tidak benar, kamu itu suami orang. Kalau cinta ditolak, dukun bertindak, kata ya, aduh, dimakin langsung. Kalau sudah basah-basah sekali katanya. Nah, itu kan susah tuh nasihati orang yang begitu tuh. Ya kan? Bahkan sampai tahan ya. Saya ada pengalaman waktu itu. Saya tidak sengaja ya memberikan nasihat. Kebetulan dia menyupirkan kami pergi ke Sanggau. Waktu itu ada kami ke Sanggau itu dalam kegiatan bukan tent, tetapi Indonesia Youth Day kalau tidak salah di Sanggau. Pergilah kami ke sana. Lalu saya sekamar. Ini ceritanya dia udah mau siap-siap nyantet selingkuhan ini. Sekamar pula saya nih. Ini apa maksudnya? Akhirnya saya nasihatilah. Ya kan? Dia udah punya istri di Bengkayang, punya anak 2. Lalu dia ceritanya gara-gara ada suatu rat, saya tidak mau nyebutkan CU. Lalulah olok-olokan, benar-benar kan? Nah ini si laki-laki punya istri, ini si anak. Bahkan dia pernah hidup 8 bulan bersama seperti suami istri.
dan punya hamil pula si istri orang itu kan. Wah, gimana nih kondisi kita tidur dengan orang dia ini katanya cucunya neneknya dukun. Ya udah siap nih, dia udah siapkan bunga, kembang sebagainya kan. Jadi untuk memberikan nasihat ke orang ini bagaimana ya? Ya mulailah kita. Dia kebetulan bukan Katolik ya, dia Kristen Protestan. Kan enggak mudah itu. Untuk dia udah siap mau nyantet nih. Udah siap nyantet, ada bunga. Ini saya sudah siap nih Bang katanya. Bawa saya kamar lagi saya kan. Ini pengalaman yang real ya bagi saya. Waduh. Udahlah awalnya tuh dia itu enggak bawa SIM. Lalu bapak saya lah harus bayar tilangnya kan. Udah itu sampai di Sanggau sana lalu mau nyantet selingkuhannya itu karena dia marah. Selingkuhannya itu sudah balik lagi ke suaminya. Lah, saya bilang, logika berpikir kita ini kok aneh gitu. Lalu saya mulai dalami pelan-pelan gimana pertemuannya. Oh, lama-lama rupanya awalnya dari olok-olokan. Ya kan? Si selingkuhan itu marah dengan suaminya karena tidak memperhatikan, dia punya anak 2. Dia juga sering keluar kota. Ya kan? Lalu WA-WA-an, nah ini lama-lama ya kan tai kucing rasa coklat kan. Nah. Jadi dia jelaskanlah kronologinya tuh. Jadi memang akhirnya saya mulai saya berdoa dalam hati ini, Tuhan Yesus bantulah saya untuk menyadarkan orang ini, bukan untuk mempertobatkan dia ya, itu urusan dia bertobat, menyadarkan bahwa itu tidak benar kan gitu. Aduh, saya bilang ini bahaya ini saya bilang. Nah ini kadang kita untuk menyadarkan orang yang sudah buta masalah asmara ini susah, berat, ya kan? Nah ini, itu pengalaman ya. Ya puji Tuhan, saya ajak omong awal supaya dia tidak jadi nyantet lah. Guna mau, dia memang udah niat nih. Pokok malam ini tewas dia katanya. Bahan dah siap. Kok bisa bapak saya kecelongan nih bawa orang ini jadi supir kan? Aduh, saya bilang sekamar lagi dengan saya, bapak saya ini aneh-aneh juga kan. Tapi itulah mungkin jalan Tuhan untuk kita menyadarkan orang itu. Ya. Itu pengalaman yang ini ya. Dan ini Tuhan itu baik kepada kita dan orang yang untuk menyadarkan itu berat tuh. Ini pengalaman ya untuk memancing Bapak Ibu. Mungkin ada pengalaman tadi Bu Yosef juga mengatakan mungkin Bu Yosef masih dalam proses. Nah, lihat ini haknya bukan diam ini kan. Tidak berkat ya kan begitu. Ini memang sering kita sampaikan. Tapi untuk menyadarkan orang itu bagaimana caranya kan? Menyadarkannya. Dan ini butuh proses. Ya kan? Mungkin ada keluarga juga yang nakal dan sebagainya. Nah ini terkadang berat. Apalagi kalau udah masalah-masalahnya udah sifatnya perzinahan, bahkan pembunuhan, berangsur ke dendam dan sebagainya. Nah ini udah berat. Santet menyantet, guna menggunai, berat. Ini hal-hal yang ini ya. Mungkin Bu Sumi ada pengalaman? Silakan Bu. Memang materi ketiga ini berat. Habakuk ini hidup dalam situasi itu gitu. Kita juga hidup dalam situasi itu. Ada yang curhat ya kan. Jadi ya itu. Mungkin Bapak-bapak di luar lebih banyak pengalaman ya untuk menyadarkan orang. Silakan. Kalau kayak orang misalnya menjual jasa kayak model asuransi gitu, itu
sampai terjadi apa namanya ya kayak tidak disengaja misalnya. Ternyata di dalam proses menjalankan usahanya lah, saya bilang kalau asuransi itu kan kayak personal ya, personal kayak gitu. Nah itu mungkin kita bisa memberi gambaran ya untuk menyadarkan bahwa apa namanya itu membuat janji di depan tapi sakit di belakang. Contoh, nah contohnya misalnya kalau asuransi itu kan kalau dulu bahasanya saya ingat kalau prudensial itu kan ini 10 tahun jangkanya membayar. Betul. Nah, mungkin kita menyadari memberi kesadaran ke orang yang belum berasuransi misalnya. Sebelum membeli polis misalnya tuh ditanyakan benar-benar bagaimana ya. Jangan sampai kayak gitulah. Contoh yang realnya. Nah, kalau yang hal-hal yang seperti kayak investasi, saya pernah satu kali itu sebenarnya niat kami ini menolong. Contoh kebetulan yang menjual yang mau investasi itu, yang menjualnya itu adalah ponaan. Kebetulan dia lagi tidak ada kerja, lalu kerjalah. Saya sebut aja lah kayak model best profit itu, hati-hati. Nah waktu itu saya ingat benar, saya sedang membangun rumah, dia kerja sana sini, tidak ada dapatlah dia di situ kan. Jadi kami itu sebenarnya berniat untuk membantu dia, menolong dia untuk supaya dia tuh dari hasil dia kerja tuh saya pun dapat, dia pun dapat. Tapi ternyata karena dia ini sebenarnya tidak ada kesengajaan dia belum paham, tapi di atasnya tuh lebih paham untuk memainkan. Sehingga dari 100 juta menjadi 200 juta, dari 200 juta menjadi 300 juta. Akhirnya 300 juta pedang saya pun udah keluar. Nah, bahasa saya pun udah nggak enak lagi. Akhirnya puji Tuhan dengan tangisan Rani saya pun sadar bahwa kalau saya teruskan nanti mungkin ada korban gitu kan. Nah, ini pengalaman saya ini mungkin untuk kita semua di sini lah, untuk hati-hati kalau misalnya ada yang menawarkan. Contoh real lah, best profit itu. Dia kan suka kayak saham gitu, Bang. Belikan saham apa segala macam gitu kan. Jadi trading memang dia yang jalankan hari kedua, hari ketiga itu trading. Bayangkanlah dari 100 juta tuh malam itu dapat 12 juta. Tapi besok lusanya itu uang itu pun terkelip. Katanya di awalnya kan bisa dikembalikan. Begitu masuk bisa dikembalikan. 300 juta tuh raih. Saya udah mau kelahi jadi. Saya sadar ngelihat perut dia pun besar kan, bahwa dia mengandung, saya pun tidak boleh terlalu kasar. Mau saya tebas dia waktu itu, datang mereka ke rumah ngurusnya. Udah masuk 100 juta, dari 100 juta untuk menyelamatkan 100 juta nih, karena dia kan ada limit atas bawah. Kalau masuk 100 juta lagi untuk menyelamatkan yang 100 ini, ternyata itu memang permainan mereka. Nah, mungkin di sini juga ya keluarga juga memberikan lampu hijau buat kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang ya istilahnya tuh terhindar dari hukuman lah. Kalau saya maju terus kan mungkin ada korban. Nah di situ pun saya menyadari bahwa dalam hal kayak begitu memang iman kita tuh pun harus dimunculkan ya. Kita pun harus kesadaran atau kesabaran kita mesti lebih kuat gitu loh. Karena itu segala sesuatu itulah yang namanya harta benda itu dengan tiupan, satu kali tiupan dia bisa hilang. Nah itu kayak gitu. Ibaratnya itu pengalaman yang mungkin berkaitan dengan kebaikan ya. Kita disadarkan oleh orang-orang yang di sekeliling kita bahwa tidak boleh melakukan hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Coba kalau saya memang benar membunuh dia, kan? 2 nyawanya, dia lagi hamil lagi. Ponaan di kampung, kebetulan anak kakak sepupu nikah dengan orang Batak. Jadi ponaan benar, saya bantu dia karena tidak ada kerja. Jadi hasilnya kami bagi 2. Memang saya kasih. Waktu yang trading dapat dia, saya kasih. Nah di situ malam-malamnya saya berpikir mungkin Tuhan tuh memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dikerjakan
dengan mudah itu akan mudah juga hilangnya. Nah itu kan kalau saya dapat hasil banyak kan sekejapnya hilang kan sebenarnya kayak gitu. Nah itu saya sadari, makanya dari pengalaman itu bahwa di dalam hidup itu memang apa perintah Tuhan lah ya. Ya. Nah itu termasuk sebenarnya di perintah Allah, 10 perintah Allah kan. Kan memang itu termasuk berjudi bah sebenarnya secara tidak langsung walaupun kita tidak menginginkan. Nah kalau saya tidak sabar tadi saya udah membunuh kan. Nah itu pengalaman yang memang real saya alami sendiri di dalam keluarga. Dan ayah Yen pun tidak bisa berkata-kata, 3 bulan dia tidak bisa tidur malam, mikirkan 300 juta. Sejak itu saya berjanji saya tidak mau pegang uang sampai hari ini. Jadi kalau ada untuk saya jajan tuh saya cari sendiri, saya jualan apa segala macam. Nah itulah kira-kira pengalaman hidup yang mungkin perlu kita hati-hati dalam hal apapun. Itu tadi kan niatnya mau membantu dia supaya dia ada penghasilan. Ternyata kita yang jadi korban. Nah itu kalau untuk hal kayak jual beli lah istilahnya kayak gitu. Nah itu akhirnya saya kan terhindar dari hukuman kan. Nah, karena ya ada yang menyadarkan saya. Baik, terima kasih Bu Koni, sangat menguatkan sekali.